Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 November 2021, 1 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Berarti hari ini kita akan mengkaji ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Wa syahidiu wa mashhud. Ayat yang ketiga ini masih berisikan sumpah. Sebagaimana ayat yang pertama isinya sumpah, ayat yang kedua juga apa? Sumpah. Ayat yang ketiga pun masih sumpah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja media sumpah yang ada di ayat ketiga ini cukup unik tapi menarik. Wa syahidiu wa mashhud. Demi saksi. Demi apa? Saksi. Wa mashhud, dan demi yang disaksikan. Apa media sumpahnya? Saksi dan yang disaksikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara gamblang siapa yang dimaksud dengan saksi di dalam ayat ini.
juga tidak menjelaskan secara gamblang apa maksud yang disaksikan di dalam ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak secara gamblang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan saksi dan apa yang disaksikan. Karena tidak dijelaskan secara gamblang, sehingga para ulama kita mereka menyampaikan berbagai macam penafsiran. Ada seorang ulama berupaya untuk menghitung berbagai penafsiran-penafsiran yang dipaparkan oleh ulama-ulama sebelumnya, mulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama sudahnya. Syekh Atiyah dalam kitab beliau Tatimmatu Adwa'il Bayan menyampaikan kalau dikumpulkan seluruh pendapat itu ada sekitar 20 pendapat. Makna wasyahidiu wa masyhud. Siapa saksi yang dimaksud dan apa yang disaksikan? Berapa pendapat tadi? 20. Wah, apa orang jadi bingung, Ustaz? Enggak, alhamdulillah. Kata Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnul Qayyim dan Syekh Ibnu Utsaimin juga demikian. Beliau mengatakan bahwa ayat ini, apa tadi ayatnya? Wasyahidiu wa masyhud. Itu sifatnya umum. Sifatnya apa? Umum. Sehingga bisa mencakup seluruh penafsiran tadi. Bisa mencakup apa? Seluruh penafsiran tadi. Jadi antara penafsiran A, B, C, D sampai yang nomor berapa tadi? 20. Itu enggak bertentangan, kata beliau. Kenapa? Karena ayat ini bisa dipahami dengan seluruh penafsiran itu. Dan ini salah satu kelebihan Al-Quran. Kalimatnya simple, tapi nopo? Cakupannya luas. Redaksinya cuma dari beberapa kata saja. Wasyahidiu wa masyhud. Pendek banget. Tapi kalau dijabarkan 20 pendapat tadi, ya jelas nggak cukup satu kali pengajian. Makanya hari ini, malam hari ini kita hanya akan menyampaikan beberapa contoh penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita tadi. Kita akan bahas wasyahidin, terus yang kedua apa? Wa masyhud. Kita awali dengan wasyahid. Apa tadi? Demi saksi. Siapa yang dimaksud dengan saksi di dalam ayat ini? Saya akan bawakan tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan saksi dalam ayat ini maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan saksi di sini adalah malaikat. Sinten? Malaikat. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah anggota tubuh manusia. Berapa ini? 3. Apa yang pertama? Rasulullah SAW. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Anggota tubuh kita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan wasyahid, demi saksi, adalah Rasulullah SAW. Kenapa mereka mengatakan saksi
Yang dimaksud dalam ayat Rasulullah SAW, karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti akan menjadi saksi. Ayat yang lain itu adalah surat An-Nisa ayat 41. Surat apa? An-Nisa ayat 41. Dalam surat An-Nisa ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid?" Bagaimana seandainya kami datangkan untuk setiap umat saksi? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan saksi untuk setiap umat adalah para nabi dan para rasul. Adam didatangkan untuk bersaksi kepada manusia yang hidup di zaman itu. Nabi Nuh didatangkan untuk bersaksi buat umat yang hidup di zaman beliau. Terus sampai sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami, sinten kami? Allah akan mendatangkan engkau. Sinten engkau? Muhammad SAW. Untuk menjadi saksi atas mereka. Sinten mereka? Kulo dan panjenengan. Saksi dalam apa? Para ulama tafsir menyebutkan saksi bahwa beliau telah menyampaikan tugas sebaik mungkin. Jadi nanti di hari kiamat setiap nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang berkilah, ngeles, berbuat maksiat, berbuat dosa, kufur kepada Allah, ditanya kenapa kufur? Gak ada yang ngasih tahu kok. Gak ada yang ngasih tahu. Maka didatangkan nabi yang hidup di zaman itu. Ditanya, apakah engkau sudah menyampaikan wahyu, ajaran yang aku perintahkan padamu untuk engkau sampaikan? Jawabannya apa? Sudah atau belum? Sudah. Berarti lebih dipercaya penuturan Nabi apa orang kafir tadi? Ya jelas Nabi lah. Orang kafir bisa bohong enggak? Bisa. Nabi yang bersaksi. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga akan dipanggil oleh Allah, wajibna bika. Kami akan datangkan engkau wahai Muhammad di hari kiamat tersebut. Dan engkau pun juga akan bersaksi atas umat. Ada orang tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya. Akidahnya enggak nyontoh Nabi SAW. Ibadahnya enggak nyontoh Rasul SAW. Akhlaknya enggak nyontoh Rasul SAW. Katanya umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Akan ditanya Nabi kita Muhammad SAW. Apakah engkau sudah sampaikan akidah yang benar? Engkau sudah sampaikan cara beribadah yang benar? Engkau sudah sampaikan cara berakhlak yang baik? Sudah atau belum sama Rasulullah SAW? Sudah semuanya. Begitu Rasulullah SAW bersaksi, masih bisa ngeles atau tidak orang tadi? Tidak bisa. Yang beriman
akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Yang tidak beriman, yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Makanya jamaah, Rasulullah SAW merasa berat dengan tugas yang akan dibebankan kepada beliau di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena konsekuensinya atas persaksian itu akan ada umatnya yang dijebloskan kemana? Ke neraka. Dan Nabi sedih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW pernah manggil Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang terkenal bacaannya merdu enak. Dipanggil sama Nabi SAW. Iqra. Baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud disuruh baca Al-Quran di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau pun agak gimana ya? Ya mungkin bahasa sekarang nervous ya. Atau apa ya? Grogi ya. Maka beliau mengatakan, Aqra wa alaika al-Quran wa alaika unzil. Masa aku yang baca? Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, aku pengen dengar, aku senang dengar orang baca Al-Quran. Jadi Rasul SAW itu senang dengar bacaan apa? Al-Quran. Jadi ini wonten radio, unine Al-Quran aja diganti dangdutan. Terus gelombang bener-bener isinya Quran malah digeser ganti apa? Dangdutan. Priwe jadi. Rasul senang dengerin Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca, baca. Ketika sampai surat An-Nisa. Ayat berapa tadi? 41. Apa kata Nabi SAW? Amsik itu cukup. Cukup sampai di situ. Ibnu Mas'ud kan lagi merdu-merdunya baca Quran. Tahu-tahu di stop. Maka beliau Ibnu Mas'ud noleh. Tadi kan lagi fokus baca ya. Nggak ngelihat muka Nabi SAW. Begitu Nabi SAW bilang stop. Maka Ibnu Mas'ud penasaran ada apa. Beliau pun noleh melihat wajah Nabi SAW. Nazartu ilaihi. Aku pun melihat wajah beliau. Wa ainahu tadrifan. Dan saat itu Nabi SAW nangis. Air matanya bercucuran. Kenapa coba? Membayangkan nanti di hari kiamat disuruh bersaksi atas saya dan jenengan. Dan apa yang akan diakibatkan dari persaksian itu. Beliau sedih seandainya ada umatnya yang masuk neraka. Sedih beliau. Saking sayangnya beliau sama kita. Ini penafsiran yang pertama. Wasyahidin. Siapa maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua. Sinten? Siapa tadi? Malaikat. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, demi saksi, maksudnya adalah malaikat. Apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah Al-Quran surat Qaf. Surat apa? Qaf. Ayat 21. Ayat pinten? 21.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at kullu nafs." Di hari kiamat nanti setiap manusia akan datang. Ma'aha sa'iqu wa syahid. Setiap manusia akan datang bersama sa'iqun wa syahid. Bersama malaikat yang mengarahkan dia dan malaikat yang bersaksi atas perbuatan dia. Kata Imam Ibnu Katsir, ini kejadiannya adalah di padang mahsyar. Di mana? Padang mahsyar. Jadi ketika nanti masing-masing dari kita dibangkitkan dari mana? Dari mana? Wa idzal quburu bu'tsirat. Apa kubur? Kuburan. Begitu kita dibangkitkan semua, kan kita akan dikumpulkan. Kuburan kita kan macam-macam, beda-beda. Ana sing nang Purbalingga, ana sing nang di Amerika, ada yang di Cina, ada yang di Arab. Itu kan terpencar-pencar. Akan dikumpulkan satu tempat. Lho kok ora bingung ya orang apa? GPS-e ku priwe? Enggak usah takut. Ma'aha sa'iq. Akan ada malaikat yang mengarahkan. Akan ada malaikat yang mengarahkan. Kemana seharusnya berjalan? Bahkan, kata Imam Ibnu Katsir, setiap orang ditemani 2 malaikat. Jumlah manusia berapa? Mungkin bukan miliaran, tapi apa? Triliunan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat. Sa'iqun wa syahid. Satu malaikat mengarahkan kemana seharusnya menuju, dan malaikat yang kedua akan bersaksi. Saksi. Karena malaikat tersebut dia yang nulis, dia yang nyatet setiap apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita perbuat. Setiap apa yang kita ucapkan. Tercatat rapi semuanya. Dan nanti malaikat tersebut akan bersaksi di hadapan Allah atas apa-apa yang kita kerjakan. Yang baik maupun yang buruk. Ini penafsiran keberapa? Kedua. Apa yang ketiga tadi? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Wasyahid maksudnya adalah demi saksi, yaitu siapa? Anggota tubuh kita masing-masing. Apa dalilnya? Surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayat 20 sampai 21. Ayat pinten? 20 sampai 21. Sebenarnya ayat 22, 23 juga masih terkait dengan masalah ini. Cuman saya akan bacakan 2 ayat itu saja dulu. Nanti jangan bisa buka kelanjutannya di ayat berapa tadi? 22, 23. Surat apa? Fussilat. Hatta idza ma ja'uha. Itu bunyi ayatnya. Ketika orang-orang calon penghuni neraka telah sampai di neraka, calon apa? Penghuni neraka sudah sampai di depan neraka. Belum apa? Belum masuk. Kata Syekh As-Sa'di,
Maksud dari ayat ini seperti itu. Maka ada sebagian dari calon-calon penghuni neraka itu yang pengen berkilah. Yang pengen gak ngaku. Gak ngaku atas apa? Atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Maka untuk memutus peluang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anggota tubuhnya untuk bersaksi. Apa kata Allah? Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika orang ini pengen ngeles, ingin berkilah, maka saat itu juga telinga mereka bersaksi. Wa absaruhum, mata mereka bersaksi. Wa juluduhum, dan kulit yang ada di tubuhnya bersaksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang pernah dia kerjakan ketika di dunia. Para ulama kita mengatakan, ketika Allah menyebutkan telinga, mata, itu bukan berarti kemudian tangan gak bersaksi, kaki tidak bersaksi, bukan. Karena setelah Allah menyebutkan telinga, mata, Allah sebutkan apa? Apa yang ketiga? Kulit. Tangan kita ada kulitnya enggak? Ada. Rambut kita ada kulitnya enggak? Di bawah rambut ada kulit. Yang enggak pakai kudung akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepalanya. Kaki yang kita gunakan untuk menuju tempat-tempat yang enggak benar akan bersaksi di hadapan Allah. Maaf, kemaluan yang digunakan untuk berzina itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang bisa bohong. Enggak kok. Itu cuma temen kok. Teman SMA cuma biasa, ngobrol biasa. Tapi nanti di hari kiamat tidak bisa kita bohong. Semuanya akan bersaksi. Mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang enggak benar di HP. Mulut yang kita gunakan untuk ngomong macam-macam yang enggak benar. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak sepatutnya untuk didengar. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua anggota tubuhnya bersaksi, orang-orang tadi pun protes. Wa qalu, mereka berkata, li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang tadi yang pengen apa tadi? Ngeles, pengen berkilah, pengen menutup-nutupi. Mereka bertanya kepada kulit-kulitnya, kenapa kalian bersaksi? Kenapa kalian cerita-cerita tentang apa yang dahulu aku kerjakan ketika di dunia? Apa jawab kulit? Kulit ngomong. Qalu, para kulit berbicara. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang menyuruh kami untuk berbicara. Allah yang membuat kami bisa berbicara, dan Allah Maha Kuasa untuk membuat segala sesuatu bisa berbicara. Jangan dipikir batu tidak bisa berbicara. Ya,
Jangan pikir pohon nggak bisa berbicara di hari kiamat. Jangan dipikir tanah yang kita injak, yang kita lewati, itu nggak bisa bicara pada hari kiamat. Jangan dipikir waktu yang kita lewati ini nggak bisa berbicara di hari kiamat. Ini yang tentang bumi, tentang ini insya Allah saya akan bahas di Jumat pagi insya Allah. Jadi sudah diumumin ya. Pengajian Jumat pagi di Masjid Agung ini akan dimulai lagi. Setiap jam berapa? 7 sampai jam 8. Untuk putra dan putri. Ya, terbuka untuk putra dan putri. Insya Allah. Ini tema yang saya kasih bocorannya jenengan. Nah, ini akan saya bahas nanti di kajian Jumat pagi. Sudah, berarti sudah berapa penafsiran ini? 3. Apa yang pertama? Rasulullah SAW. Yang kedua? Malaikat. Yang ketiga? Anggota tubuh. Wa syahid. Nah, sekarang kita bahas siapa? Wa masyhud. Kalau syahid itu artinya saksi, masyhud tadi apa artinya? Yang disaksikan. Kebanyakan ulama mereka menafsirkan wa masyhud artinya adalah hari kiamat. Apa? Hari kiamat. Apa dalilnya? Mereka menafsirkan wa masyhud itu hari kiamat. Dalilnya adalah Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud. Ayat 103. Ayat pinten? 103. Dalam surat Hud ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumum majmu'un lahun nas." Itu adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Itu adalah hari di mana saat tersebut seluruh manusia dikumpulkan. Hari apa? Hari kiamat. Jadi di hari kiamat semuanya dikumpulkan. Setelah itu, apa kata Allah? Wa dzalika yaumum masyhud. Lihat bagaimana Allah menggunakan kata apa? Masyhud. Itu adalah hari masyhud. Apa tadi masyhud? Yang disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh siapa ya? Yang disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh malaikat, oleh para nabi, ya, oleh seluruh manusia, semuanya akan menyaksikan kejadian di hari kiamat tersebut. Sudah. Terakhir. Siapa tadi yang bersaksi? 1? Rasulullah SAW. Terus malaikat. Terus anggota tubuh. Masyhud artinya hari kiamat. Timbul pertanyaan. Seandainya Nabi tidak bersaksi, seandainya malaikat tidak bersaksi, seandainya anggota tubuh kita tidak bersaksi, apa Allah tidak tahu yang kita kerjakan? Tahu? Yakin? Dalilnya nopo? Dalilnya surat Al-Buruj. Surat apa? Al-Buruj. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Terus? Wallahu ala kulli syai'in
syahid. Ayat pinten? Ngitung ayat 7. Ayat 7 ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semuanya itu milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Berarti seandainya ya, bukan kemudian nanti dipahami malaikat gak bersaksi, enggak. Seandainya Nabi tidak bersaksi, terus apalagi tadi? Malaikat gak bersaksi, bumi gak bersaksi, anggota tubuh kita gak bersaksi. Seandainya itu semuanya gak bersaksi, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kalau memang Allah tahu, kenapa Allah panggil siapa? Saksi. Saya tanya sama jenengan, hakim, kalau nggak ada saksi pripun? Bingung. Bagaimana akan memutuskan perkara? Nggak ada saksinya. Mungkin nggak hakim keliru? Mungkin. Wong ada saksinya saja bisa keliru. Berapa saat yang saya baca tulisan ada orang di barat. Di barat itu maksudnya di negeri barat ya. Itu di penjara. Dituduh membunuh. Dituduh apa? Membunuh. Tapi dia nggak ngaku karena dia merasa nggak melakukan. Tetap di penjara karena saksi mengatakan demikian. Saksinya mengatakan demikian. Katanya kayaknya orang ini. Jadi saksinya pakai apa? Kayaknya orang ini. Di penjara dia. Gak mau ngaku dia. Sampai akhirnya di penjara berapa ya? 40 tahun kalau nggak salah. Setelah 40 tahun di penjara, kemudian diteliti lagi, gelar perkara lagi, ternyata dia nggak bersalah. Allahu Akbar. Wis di penjara pirang tahun? 40 tahun. Mulai dari dia muda, masuk penjara usia 18 kalau nggak salah. Keluar itu udah hampir 60 tahun. Ibunya wis meninggal, maaf. Yang bersaksi sudah meninggal. Ya. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat nggak mungkin. Pasti semuanya benar. Lah, pertanyaannya belum terjawab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang tahu segalanya mendatangkan saksi? Dalam kitab Tatimmatu Adwa'il Bayan disebutkan bahwa itu adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan kemahaadilannya Allah. Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Kemahaadilannya Allah. Allah itu ketika memasukkan seseorang ke neraka itu nggak semena-mena, nggak pakai kayaknya, ya. Tapi betul-betul ada saksinya, sehingga orang yang masuk ke neraka itu nggak bisa kemudian protes. Loh, saya nggak merasa. Oh, nggak ada merasa atau tidak merasa. Wong kulitmu sih ngomong kok. Matamu. Mata Anda yang berbicara kok. Telinga Anda yang berbicara. Sehingga apapun yang kemudian diputuskan oleh Allah yang masuk surga. Orang yang beriman masuk ke surga. Derajatnya sekian. Orang kafir masuk ke neraka. Levelnya sekian. Itu semuanya dengan kemahaadilan Allah. Tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya berdasarkan saksi yang tidak bisa dipungkiri kesaksiannya. Dan saksinya banyak. Nabi bersaksi, terus siapa tadi? Malaikat bersaksi, anggota tubuh bersaksi,
terus bumi bersaksi, enggak ada celah sedikit pun untuk mengingkari hal tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.